Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hari apa nih Mbak Rizka? Minggu. Hari Minggu. Berarti sekarang waktunya kita sekolah minggu. Selamat datang di sekolah minggu online. Kita Rio Brajan. Wah, senang nggak Mbak Rizka sekolah minggu lagi? Senang. Udah nggak sabar ya buat ketemu sama teman-teman di sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau nyanyi dulu nih Mbak. Nyanyi apa ya? Siapa yang mau berdoa pembukaan? Aku. Oh, bagus kan mau doa pembukaan? Iya. Oke deh, yuk teman-teman kita lipat tangan. Tutup mata. Mari Kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami mau sekolah minggu. Berkati sekolah minggu kami dari awal sampai
Haleluya, amin. Nah, tadi kan kita sudah berdoa, sudah menyanyi juga. Sekarang waktunya kita Mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Bener banget. Terus, Firman Tuhan apa ya, Mbak? oh iya, hari ini temanya itu kasih itu murah hati. Ada gerakannya loh Mbak Rizka. Kasih itu murah hati. Nah, yang mau cerita hari ini siapa ya? Mbak Rizka tahu nggak? Nggak tahu. Teman-teman tahu nggak? Betul juga. Wah, siapa ya kira-kira? Mbak Rizka penasaran nggak? Teman-teman kira-kira penasaran nggak ya? Penasaran dong. Nah, hari ini yang membawakan firman adalah Bu Pri. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi sekali lagi ya Mbak Rizka. Oke. Judulnya apa? Biarpun gunung-gunung beranjak. Kita hitungin dulu ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, cerita-Mu. Ajar kami untuk duduk tenang, untuk menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih itu murah hati. Mari kita baca bersama-sama dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Adik-adik yang sudah bisa membaca, kita buka Alkitabnya bersama-sama yuk. Kita akan membaca firman itu. Yang belum bisa membaca, bisa menyimak, bisa dibantu oleh kakak, bisa dibantu oleh orang tua. Yuk kita baca.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang paling mengasihi kita? Siapa yang mau menyerahkan nyawanya untuk kita? Untuk Bu Rini, untuk adik-adik semua. Tidak ada satupun yang bisa menyerahkan nyawanya kecuali Yesus Kristus. Ya, baru saja kita merayakan Paskah. Yesus Kristus rela disalib, mati, tidak bernyawa lagi, kemudian dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari kubur. Tuhan Yesus Kristus itu telah mengalahkan maut. Mengapa Tuhan Yesus itu mau menyerahkan nyawanya untuk kita? Ya, betul. Karena Tuhan Yesus itu sangat murah hati, sangat mengasihi kita. Ya, rela mati dan bangkit untuk kita, untuk menebus dosa Bu Rini, juga untuk menebus dosa adik-adik semua. Apakah ada orang lain yang mau menyerahkan nyawanya selain Tuhan Yesus? Pasti tidak ada. Tuhan Yesus itu satu-satunya yang mau rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita lanjutkan membaca ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, adik-adik, ada yang punya kue, ada yang punya sesuatu, roti, minuman. Siapa yang mau berbagi dengan temannya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya? Tunjuk jari siapa yang mau berbagi. Nah, itu ada yang sudah tunjuk jari. Ya, itu artinya kasih Allah ada dalam diri adik-adik semua. Pasti tidak ragu-ragu untuk berbagi ya, untuk membagikan, memberi sesuatu kepada orang lain. Ayat berikutnya, ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, coba perhatikan. Ada orang yang jatuh dan terluka. Kita lihat di gambar tadi. Gambar itu tadi. Nah, bagaimana baiknya kalau kita melihat ada orang yang jatuh terluka? Apakah kita hanya lihat saja, menonton orang yang jatuh, yang berdarah-darah, dan hanya mengatakan kasihan ya? Atau malah kita mau ambil kamera kita, ceklik-ceklik, untuk disebarkan ke teman-teman kita. Wah, aku tadi lihat loh ada orang jatuh. Tapi kita lupa untuk cepat-cepat menolong. Kalau kita punya kasih Allah, maka kita harus cepat-cepat menolongnya, memberi obat, menolong,
memberikan pertolongan yang terbaik. Seperti contohnya dulu kita pernah belajar orang Samaria yang baik hati. Ayat emas hari ini adalah kasih Kristus itu menyerahkan nyawanya bagi kita. Nyawa Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus itu berarti luar biasa, sangat mengasihi kita, mengasihi Bu Rini dan mengasihi adik-adik semua. Kalau Tuhan Yesus itu sudah mau menyerahkan nyawanya bagi kita semua, maka kita harus belajar dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sangat murah hati, sangat mengasihi kita. Mari kita belajar bagaimana bermurah hati. Salah satu contohnya adalah murah hati itu adalah suka memberi. Memberi kepada orang lain. Tapi ada loh yang memberi tapi dengan tujuan yang tidak baik, tidak benar. Padahal tadi kita diminta oleh Tuhan Yesus mengasihi orang lain, memberi dengan kebenaran. Ada contohnya memberi yang tidak benar. Satu, memberi sesuatu yang sudah tidak kita suka, sudah tidak bagus, sudah tidak enak lagi, karena ini kita mau membuang, tapi kita berikan kepada orang lain. Contohnya apa ya? Nah, contohnya adalah misalnya suatu hari kita itu kedatangan tamu, bawa oleh-oleh, jeruk yang banyak. Ternyata waktu tamu itu tadi membeli di toko buah, dia tidak mencicipi jeruknya itu manis atau tidak. Ketika diberikan pada kita, terus kita ambil satu, kita makan, kecut sekali, masam. Terus kita mau buang sayang, akhirnya gini, kita bawa, kita bagi-bagikan kepada teman sambil dalam hati, rasakan, nanti kan akan merasakan kecut sekali. Nah, adik-adik kalau tahu itu sudah masam, sudah kecut, kita aja nggak mau makan, ya jangan diberikan kepada teman kita gitu. Atau malah itu dipakai untuk menjebak teman kita. Ya, ada yang memberi yang tidak baik, yang kedua, yaitu memberi dengan sombong. Kita mau memberi kepada orang lain supaya kita dipuji. Wah, Bu Rini itu suka memberi. Nah, itu tidak baik. Jadi kalau kita memberi, jangan karena kita mau dilihat orang, mau dipuji, mau disanjung-sanjung, mau dikatakan kalau kita baik. Kalau kita mau memberi sesuatu kepada orang lain, usahakan supaya tidak diketahui, supaya kita tidak jadi sombong. Memberi yang tidak benar, yang ketiga, memberi supaya dibalas dengan kebaikan. Contohnya seperti ini. Bu, kita minta kue pada ibu kita. Bu, aku minta roti ya. Aku mau memberi roti ini kepada temanku. Ternyata benar ibu memberi kita kue, dan kemudian besoknya kita membawa kue ini diberikan kepada teman kita. Aku mau memberi kue yang enak loh ini. Karena besok itu ada ulangan. Nanti karena ini kuenya
enak sekali dan mahal. Nanti besok kalau ulangan aku diberitahu ya. Nah, itu adalah memberi yang tidak baik, tidak benar. Karena kita memberi sesuatu, memberi kue, supaya kita ada yang memberitahu waktu ulangan. Supaya teman-teman yang lain itu mau berteman dengan kita. Supaya mereka bisa menjauhi teman yang lain. Nah, gak boleh itu ya adik-adik. Ada juga yang kadang-kadang kita memberi kado, memberi hadiah dengan harapan besok waktu aku ulang tahun dia akan memberikan hadiah juga. Kalau kita memberikan hadiah yang mahal, dia pasti akan memberikan kepada kita hadiah yang mahal juga. Nah, itu adalah memberi karena berharap akan dibalas. Seperti jualan ya adik-adik. Kita mau membayar 100.000, maka nanti kita akan dapat barang yang harganya 100.000. Kalau kita memberi 5.000, maka kita juga akan dapat barang seharga 5.000. Memberi yang tidak baik lainnya adalah yang keempat, memberi dengan terpaksa, dengan tidak rela hati. Nah, memberi dengan terpaksa itu adalah contohnya seperti ini. Kalau bapak atau ibu di rumah, Dek, Adik, tolong bersihkan itu ruang tamunya karena nanti akan ada tamu. Ternyata kita memberi tenaga kita mau nyapu tapi sambil bersungut-sungut, dan supaya kita tidak dimarahi, supaya orang tua kita senang. Tapi kita dalam hati, harusnya aku itu bermain, malah disuruh ibu bapak untuk membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar tamu, menyiram tanaman. Hatinya tidak ikhlas. Nah, itu adalah memberi yang tidak baik. Adik-adik, contoh kita memberi, suka bermurah hati, memberi kepada orang lain, bisa kita berbagi makanan, mainan, berbagi melihat HP untuk lihat cerita Tuhan Yesus dari YouTube sama-sama, berbagi cerita sukacita seperti firman minggu lalu, membantu pekerjaan di rumah, membantu belajar teman, supaya dia bisa mengerti seperti kita. Tapi jangan membantu waktu ulangan atau tes. Membantu orang sakit. Membantu orang sakit tidak harus memberikan uang. Bisa kalau kita punya uang, kita berikan uang kita untuk tambahan membeli obat. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa mengirim makanan, kita bisa mendoakan, bisa menghibur, mengirim WA, kata-kata yang bagus, kata-kata yang bisa menghibur, dan kita bisa membantu berkat apapun yang seperti Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat yang banyak. Membantu tenaga juga bisa ya. Adik-adik, kita juga bisa membantu korban bencana alam. Baru-baru ini di Nusa Tenggara Timur baru ada angin dan banjir yang besar. Itu ada saudara Mbak Vesa, Alexa, itu ada di sana di NTT. Kita bisa membantu dengan mengirimkan tabungan kita. Kita bisa membantu mendoakan. Semoga saudara dari Mbak Vesa, Mbak Alexa yang ada di NTT sehat-sehat semua ya. Tuhan memberkati. Juga mungkin ada saudara-saudara kita di tempat lain yang terkena bencana. Nah, sekarang bagaimana dengan kita?
dengan Bu Rini dan dengan adik-adik semua. Apakah kita siap bermurah hati? Memberi kepada orang lain, memberi apa saja yang bisa kita lakukan? Tuhan mengajarkan kepada kita. Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita. Kita siap untuk memberikan apa yang kita punya. Tidak harus uang, kita bisa memberikan apa saja. Nah, murah hati adalah sikap kasih yang satu, memberi yang terbaik kepada teman kita, kepada orang lain. Memberi bukan dengan tujuan untuk dipuji, supaya kita bisa sombong. Yang ketiga, harus memberi dengan tidak mengharapkan balasan. Keempat, yang terakhir adalah memberi dengan rela hati. Siap ya adik-adik? Kita semua belajar untuk bermurah hati, suka memberi kepada sesama. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, sudah memberikan berkat-berkat yang sangat banyak kepada kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk bermurah hati, untuk memberi kepada orang lain. Karena Engkau Tuhan sudah memberikan nyawamu kepada kami semua. Engkau sangat mengasihi kami. Maka kami mau Tuhan mampukan kami untuk bisa memberi kepada orang lain dengan apa yang kami punya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita diajar untuk bermurah hati. Kasih itu murah hati, suka memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Wah, tadi seru ya, bagus sekali ceritanya. Jadi kasih itu harus berbagi dengan Tuhan, dengan teman-teman, dan dengan hati yang tulus. Iya, tidak boleh mengharapkan imbalan. Kalau berbagi itu apa Mbak contohnya? Contohnya kayak berbagi mainan. Berbagi mainan, berbagi makanan, apalagi berbagi sukacita juga bisa, atau menolong temannya juga berbagi loh itu. Kalau yang jatuh ditolong, atau yang kesusahan ditolong, ya kan? Atau kalau yang belum bisa sepedaan. Oh, kalau belum bisa sepedaan dibantuin ya? Diajarin ya naik sepedanya. Contohnya kayak Giska sudah bisa naik sepeda, terus ada yang kesusahan belum bisa naik sepeda, terus Giska panggil, hehe, kamu lagi ngapain? Terus karena dia belum bisa tahu cara sepedaan, jadi teman-teman bisa mengasih tahu cara naik sepedanya. Cara naik sepedanya digoes dulu. Wah, berarti Mbak Giska sudah berbagi ya itu sama temennya Mbak Giska. Iya dong. Nah, karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Tapi masih ada virus corona. Ya benar, karena masih ada virus corona, jadi kita harus jaga jarak dulu ya. Nggak boleh main keluar dulu. Bener kan Mbak Giska? Kalau mau main tapi tetap pakai masker. Pakai masker, bener sekali, ditutup kayak gini. Jangan lupa cuci tangan. Pakai sabun Atau hand sanitizer.
ya kan? Kalau nggak punya sabun pakai hand sanitizer. Iya, bener banget. Nah, karena kita sudah berdoa dengan Tuhan tadi, sekarang kita mau mengucap syukur dengan persembahan. Nah, persembahannya mau kita masukin ke dalam Amplop. Nah, nanti amplopnya bisa dititipkan ke dalam gereja atau untuk Bapak Ibu bisa masukkan barcode di atas. Nah, untuk sistem barcode-nya bisa menggunakan Dana, ShopeePay atau M-Banking lainnya dengan kode memberikan Rp1 di belakang, misalnya 5.000. Maka nominal yang dimasukkan adalah Rp5.000 Rp1 atau misalnya Rp10.000 dengan nominal Rp10.000 Nah, sebelum kita persembahan, kita mau nyanyi dulu ya Mbak. Kita mau nyanyi apa nih? Gimana kalau terima kasih 1.000? Boleh? Boleh. Oke, kita hitungin dulu ya. 1, 2, 3. Berarti sekolah minggunya sudah mau selesai dong. Ya, sedih nggak Mbak? Sedih ya. Teman-teman di rumah juga sedih ya? Nggak boleh sedih ya, karena minggu depan masih ada sekolah minggu lagi. Yeay! Nah, untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa persembahan dan penutup. Siapa ya nih yang mau berdoa? Bapak, iya. Nah, sebelum kita doa, kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Oh iya, temanya hari ini sekali lagi apa Mbak Rizka? Kasih itu murah hati. Nah, habis doa persembahan penutup, jangan lupa ya masih ada aktivitas. Yeay! Kira-kira aktivitasnya apa ya Mbak Rizka? Oh, kita lihat nanti ya. Nah, kita nyanyi dulu ya sekarang. Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Ayo teman-teman, mari bersama-sama menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam
Halo teman-teman, terima kasih ya telah mengikuti acara sekolah minggu pada hari ini dari awal hingga akhir dengan baik. Kalau begitu, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Kita mau berdoa untuk persembahan kita dan juga berdoa bagi kita semua dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Walaupun saat ini kami sekolah minggu masih dengan online, kiranya Tuhan selalu membimbing dan menyertai kami. Kami juga berdoa selalu untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, bapak ibu kami, papa mama kami, kakek nenek kami. Kau sertai selalu juga dalam kehidupan dan kegiatan mereka. Begitu juga dengan aku ya Tuhan, Kau sertai aku dalam segala aktivitas dan kegiatanku, dalam belajar dan dalam bermain. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, doanya sudah selesai. Dan selamat beraktivitas ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana tadi sekolah minggunya? Wah, keren ya ceritanya ya adik-adik. Jadi adik-adik harus saling mengasihi, karena kasih itu murah hati. Yeay. Nah adik-adik, kalau kasih itu murah hati, berarti kita juga harus murah hati ya sama sesama kita ya. Oh iya, Mbak Disa baru ingat, siapa minggu lalu yang mengumpulkan aktivitas? Yuk kita sama-sama lihat aktivitas minggu lalu yuk adik-adik. Ada satu sobatku yang
bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira. Nah, adik-adik keren-keren sekali aktivitasnya. Luar biasa, adik-adik ternyata masih semangat membuat aktivitas. Nah, aktivitas minggu ini sangat mudah sekali adik-adik. Jadi, karena tema kita adalah kasih itu murah hati, kita harus murah hati sama siapapun ya adik-adik ya. Tapi karena masih pandemi, kita belum bisa ketemu dengan teman-teman, maka kita menerapkan kasih itu di dalam keluarga kita. Nah, sekarang aktivitasnya mudah. Adik-adik tinggal membuat bentuk hati seperti ini. Bentuk hati boleh dihias apapun, terus ditulisin, aku mengasihi dan mau membantu ibu. Nah, kalau Mbak Disma untuk ibu. Nah, ini nanti aktivitasnya ini, kertas ini boleh dihias sebagus apapun. Lalu adik-adik foto dengan orang yang mau diberikan kertas ini. Contoh, ini Mbak Disma mau diberikan untuk ibu Mbak Disma. Nanti Mbak Disma foto dengan ibu Mbak Disma, lalu foto itu yang nanti akan diupload di grup forum orang tua. Nah, adik-adik selain adik-adik memberikan ini, adik-adik juga ikut membantu ya. Contoh nih, Mbak Disma mengirimkan kertas ini untuk ibu Mbak Disma. Berarti selain memberikan ini, Mbak Disma juga membantu ibu. Membantu apa nih contohnya adik-adik? Adik-adik bisa membantu cuci piring, bisa membantu menyapu. Nah, menunjukkan kasih dengan cara seperti itu adik-adik. Jangan lupa dikumpulin di grup orang tua. Dan jangan lupa juga untuk sekolah minggu depan. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Dah.